Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 Tadris IPA IAIN Ponorogo akan mempresentasikan materi dengan tema manajemen kurikulum dan supervisi dengan anggota kelompok Maulidah Huril Janah dengan NIM 207200019 dan Muhammad Tohari dengan NIM 207200020. Masuk pada subbab yang pertama, yaitu manajemen kurikulum. Sebelumnya kita akan membahas terlebih dahulu apa itu pengertian dari manajemen kurikulum. Yang pertama, pengertian dari manajemen. Jadi manajemen itu adalah pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien melalui perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya organisasi. Sedangkan kurikulum yaitu sebuah rencana pendidikan yang memberi pedoman tentang jenis, lingkup materi, serta proses pendidikan. Nah, dari kedua definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manajemen kurikulum merupakan sebuah rancangan pendidikan atau sebuah proses belajar mengajar dengan menggunakan semua unsur manajemen dalam rangka memaksimalkan tujuan kurikulum di lembaga pendidikan. Nah, kurikulum sendiri itu dalam lingkup pendidikan disusun untuk mewujudkan tujuan pendidikan dengan memperhatikan tahap-tahap perkembangan peserta didik dan kesesuaiannya dengan lingkungan serta perkembangan ilmu teknologi dan pengetahuan. Kegiatan manajemen kurikulum. Nah, kegiatan manajemen kurikulum ini ada 4 tahap. Tahap yang pertama yaitu tahap perencanaan, yang kedua tahap pengembangan, yang ketiga tahap implementasi dan pelaksanaan, dan tahap yang terakhir yaitu tahap penilaian. Nah, kegiatan manajemen, langkah atau tahap proses kegiatan manajemen itu mencakup proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengevaluasian untuk memastikan bahwa tujuan kurikulum benar-benar dapat tercapai dengan baik. Selanjutnya yaitu kegiatan manajemen kurikulum berkaitan dengan 2 hal. Nah, 2 hal itu apa aja? Ada kegiatan yang berkaitan dengan tugas guru dan kegiatan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran. Nah, kegiatan yang berkaitan dengan tugas guru itu meliputi pembagian tugas, pembelajaran dan pembinaan, serta kegiatan pembinaan kegiatan ekstrakurikuler di sekolahan. Lalu, kegiatan yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pembelajaran yaitu meliputi penyusunan jadwal pelajaran, penyusunan program pembelajaran, terus kegiatan mengelola kelas, nanti juga ada laporan hasil pembelajaran dan evaluasi. Selanjutnya, ruang lingkup manajemen kurikulum. Jadi ruang lingkup manajemen kurikulumnya itu meliputi perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan evaluasi kurikulum. Lalu ada prinsip manajemen kurikulum. Nah, prinsip-prinsip manajemen kurikulum itu ada 5. Yang pertama yaitu produktivitas. Apa yang dimaksud dengan produktivitas itu? Jadi produktivitas itu nantinya merupakan hasil yang akan diperoleh dalam kegiatan kurikulum tersebut. Yang kedua ada demokratisasi. Jadi pelaksanaan manajemen kurikulum berdasarkan demokrasi yang menempatkan pengelola dan subjek didik seperti peserta didik itu pada posisi yang seharusnya, intinya menempatkan siswa pada tempatnya untuk mencapai tujuan kurikulum tersebut begitu. Yang ketiga itu ada kooperatif. Agar memperoleh hasil yang diharapkan berarti harus kooperatif begitu. Efektivitas dan efisien. Yang keempat efektivitas dan efisien. Jadi harus
efektif dan efisien untuk mencapai tujuan kurikulum. Yang terakhir yaitu mengarahkan visi, misi, dan tujuan yang ditetapkan dalam kurikulum di sekolah tersebut. Selanjutnya yaitu ada fungsi manajemen kurikulum. Nah, fungsinya itu ada 6. Yang pertama, meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya kurikulum. Yang kedua, meningkatkan keadilan dan kesepakatan peserta didik untuk mencapai hasil yang maksimal. Yang ketiga, meningkatkan relevansi dan efektivitas pembelajaran sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang keempat, ada meningkatkan efektivitas kinerja guru dan peserta didik. Yang kelima, meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses belajar mengajar. Nah, dan yang terakhir, meningkatkan partisipasi masyarakat untuk membantu mengembangkan manajemen kurikulum di suatu sekolah tersebut. Saya Muhammad Tohari dengan NIM 207200020. Saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya yaitu mengenai supervisi pendidikan. Untuk submateri yang akan kita pelajari pada subbab supervisi pendidikan ini adalah yang pertama pengertian supervisi, kemudian yang kedua ada tujuan supervisi, yang ketiga prinsip supervisi, dan yang keempat ruang lingkup supervisi. Untuk pembahasan yang pertama yaitu pengertian supervisi pendidikan. Nah, untuk supervisi sendiri menurut etimologis berasal dari bahasa Inggris yaitu supervise atau mengawasi. Beberapa sumber lainnya menyatakan bahwasannya supervisi berasal dari dua kata yaitu superior dan vision. Kemudian Manulang pada tahun 2005 menyatakan bahwasannya supervisi merupakan proses untuk menerapkan pekerjaan apa yang sudah dilaksanakan, menilainya, dan bila perlu mengkoreksi dengan maksud supaya pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana semula. Kemudian hasil analisis menunjukkan bahwasannya kepala sekolah digambarkan sebagai seseorang expert dan superior. Sedangkan guru digambarkan sebagai orang yang memerlukan kepala sekolah. Supervisi ialah suatu aktivitas pembimbingan yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan secara efektif. Pembahasan yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan supervisi pendidikan. Nah, segala sesuatu yang dibuat pastinya kan memiliki tujuan. Begitupun juga dengan supervisi pendidikan yang memiliki beberapa tujuan. Di antaranya adalah yang pertama, untuk membantu guru agar dapat lebih mengerti ataupun menyadari mengenai tujuan-tujuan pendidikan yang ada di sekolah, kemudian fungsi sekolah dalam usaha untuk mencapai tujuan pendidikan tersebut. Kemudian yang kedua, membantu guru agar mereka lebih menyadari dan mengerti mengenai kebutuhan dan masalah-masalah yang dihadapi siswanya. Kemudian agar apa? Agar dapat membantu siswanya itu lebih baik lagi. Kemudian untuk yang ketiga, untuk melaksanakan kepemimpinan efektif dengan cara yang demokratis dalam rangka untuk meningkatkan kegiatan-kegiatan profesional yang ada di sekolah. Kemudian hubungan antara staf yang kooperatif untuk bersama-sama meningkatkan kemampuan masing-masing. Kemudian untuk tujuan yang keempat adalah menemukan kemampuan dan kelebihan setiap guru yang ada di dalam dirinya, kemudian memanfaatkannya serta mengembangkan kemampuan itu dengan memberikan tugas dan tanggung jawab yang sesuai dengan kemampuannya. Kemudian untuk tujuan yang kelima adalah untuk membantu guru meningkatkan kemampuan penampilannya di depan kelas. Kemudian yang keenam, membantu guru baru dalam masa orientasinya supaya apa? Supaya cepat dapat menyesuaikan dirinya ataupun adaptasi dengan tugasnya dan dapat mendayagunakan kemampuannya secara maksimal. Kemudian yang terakhir, untuk membantu guru menemukan kesulitan belajar murid-muridnya dan merencanakan tindakan-tindakan apa untuk memperbaikannya. Supervisi tidak akan berhasil jika hanya memperhatikan satu tujuan saja dengan mengesampingkan tujuan yang lain. Maka dari itu dapat dipahami bahwasanya tujuan supervisi pendidikan itu merupakan perbaikan dan pengembangan proses belajar mengajar secara total.
yang berarti tujuan supervisi tidak hanya untuk memperbaiki mutu mengajar guru, tetapi juga membina pertumbuhan profesi guru dalam arti yang luas, termasuk pengadaan fasilitas pelayanan kepemimpinan dan pembinaan hubungan baik dengan sesama pihak yang terkait. Selanjutnya yaitu prinsip dasar dari supervisi pendidikan. Nah, di sini menurut Suhertian pada tahun 2008, supervisi memiliki beberapa prinsip, yaitu yang pertama ada prinsip ilmiah ataupun saintifik. Untuk prinsip ini memiliki ciri-ciri ataupun ciri khas utama, yaitu kegiatan supervisi dilakukan berdasarkan data yang objektif sesuai dengan kenyataan pelaksanaan proses belajar mengajar. Nah, untuk memperoleh data tersebut pastinya akan membutuhkan alat perekam data, dan setiap kegiatan supervisi dilakukan secara sistematis, berencana, dan berkelanjutan. Kemudian yang kedua ada prinsip demokratis. Prinsip demokratis di sini mengandung makna bahwasanya menjunjung tinggi harga diri dan martabat seorang guru, bukan berdasarkan atas bawahan melainkan juga rasa kesejawatan. Kemudian yang ketiga ada prinsip kerjasama. Kerjasama di sini untuk mengembangkan usaha bersama, memberi dorongan dan menstimulasi guru agar mereka merasa tumbuh bersama. Kemudian untuk prinsip yang keempat ada prinsip konstruktif dan kreatif. Pastinya setiap guru akan merasa termotivasikan dalam mengembangkan potensi kreativitasnya jika supervisi mampu menciptakan suasana kerja yang menyenangkan, bukan melalui cara yang menakutkan. Selain itu juga ada prinsip supervisi menurut Gunawan pada tahun 2002. Nah, prinsip tersebut ada dua macam. Yang pertama ada prinsip fundamental ataupun prinsip dasar. Untuk prinsip dasar sendiri, setiap pemikiran supervisor harus berdasar ataupun berlandaskan pada sesuatu yang kukuh dan yang kuat. Kemudian yang kedua itu ada prinsip praktis. Dalam pelaksanaannya sehari-hari seorang supervisor itu berpedoman ataupun berlandaskan pada prinsip positif dan prinsip negatif. Nah, untuk prinsip positifnya sendiri itu ada beberapa macam, diantaranya yang pertama itu supervisi harus konstruktif dan kreatif. Kemudian yang kedua, supervisi harus dilakukan berdasarkan hubungan profesional bukan pribadi. Kemudian yang ketiga, supervisi hendaknya progresif, tekun, sabar, tabah, dan tawakal. Kemudian yang keempat, supervisi hendaknya dapat mengembangkan potensi, bakat, dan kesanggupan untuk mencapai kemajuan. Kemudian selanjutnya ada juga prinsip negatif dari supervisor tersebut. Di antaranya yang pertama, supervisi tidak boleh memaksakan kemampuannya kepada orang-orang yang disupervisi. Kemudian yang kedua, supervisi tidak boleh dilakukan berdasarkan hubungan pribadi, keluarga, pertemanan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, supervisi tidak boleh terlalu cepat mengharapkan hasil dan mendesak bawahannya. Selanjutnya yaitu ruang lingkup supervisi pendidikan. Nah, untuk kegiatan pokok supervisi tersebut adalah pembinaan dan pengembangan kepada seluruh staf sekolah, khususnya guru, agar kualitas pembelajaran meningkat. Nah, dengan meningkatkannya kualitas pembelajaran, diharapkan hasil belajar siswa juga akan meningkat, sehingga lulusan sekolah juga pun meningkat. Kemudian untuk lebih rinci lagi, Ari Kunto pada tahun 2004 mengidentifikasi sasaran supervisi ditinjau dari objek yang akan disupervisi menjadi 3 kategori. Nah, 3 kategori tersebut diantaranya yang pertama supervisi akademik. Untuk supervisi akademik ini menitik beratkan pada pengalaman supervisor pada masalah-masalah mengenai akademik, yaitu hal-hal yang langsung berada dalam lingkungan pembelajaran pada waktu siswa sedang mempelajari materi sesuatu ataupun ilmu pengetahuan yang lainnya. Kemudian yang kedua itu ada supervisi administrasi. Pada supervisi ini menitik beratkan pada pengalaman supervisor pada aspek-aspek administrasi yang berfungsi sebagai pendukung dan pelancar terlaksananya pembelajaran.
Kemudian yang ketiga adalah supervisi lembaga. Supervisi lembaga ini yang menebarkan ataupun menyebarkan objek pengamatan supervisor pada aspek-aspek yang berada di lingkungan sekolah. Kemudian supervisi lembaga ini juga merupakan meningkatkan nama baik sekolah ataupun kinerja sekolah secara keseluruhan.